Halo, selamat malam. Lagi-lagi putusan hakim mempengaruhi konstelasi politik di negeri ini. Bak dejavu, aturan soal batas usia diubah. Mahkamah Agung membuka jalan putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep melenggang di Pilkada Jakarta 2024. Pakar menyebut putusan MA ini mirip dan juga sama janggalnya dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang melanggengkan kakak Kaisang, yakni Gibran Rakabuming Raka menjadi wakil presiden terpilih. Publik pun terusik. Habis mahkamah keluarga, terbitlah mahkamah adik. Dejavu putusan hakim demi dinasti Jokowi. Kali ini bersama saya Bram Herlambang akan membahas selama 1,5 jam ke depan dalam Political Show. Mahkamah Agung mengabulkan permohonan uji materi yang dimohonkan Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Rida Sabana. Uji materi terhadap Komisi Pemilihan Umum ini dilakukan terkait aturan batas minimal usia calon gubernur dan wakil gubernur. Hal itu tertuang dalam putusan nomor 23P/HUM-2024 pada 29 Mei 2024 di laman resmi Mahkamah Agung. Dengan putusan MA itu, maka ketentuan syarat usia calon gubernur dan wakil gubernur minimal 30 tahun terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih, bukan penetapan pasangan calon. Begitu pula ketentuan pada usia calon wali kota dan wakil wali kota atau calon bupati dan wakil bupati minimal 25 tahun terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih. Bertepatan dengan putusan tersebut, pada hari yang sama Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengunggah poster Wakil Ketua Umum Gerindra Budi Jiwandono dan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep berdampingan dengan tulisan For Jakarta 2024. Pada 30 Mei lalu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menyebut pasangan keponakan Prabowo Subianto Budi Satrio Jiwandono dan anak bungsu Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep belum final. Habibur Rahman mengklaim aspirasi ini turut hadir di daerah pemilihannya, yakni di sekitar Jakarta Timur. Terkait poster misalnya ada Pak Budi Jiwandono dengan Mas Kaisang, ya, saya pikir itu sebagai bentuk penyampaian adanya aspirasi masyarakat kepada kami. Habibur Rahman menyebut putusan final siapa yang akan dimajukan Gerindra baru akan diumumkan oleh Ketua Umum Prabowo Subianto atau Ketua Harian Sufmi Dasko Ahmad jelang Agustus mendatang. Namun pada 31 Mei lalu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Budi Satrio Jiwandono langsung membantah dirinya akan maju sebagai calon gubernur Jakarta di Pilkada 2024. Budi mengaku telah menerima arahan dari Prabowo Subianto untuk tetap menjabat sebagai anggota DPR periode 2024-2029. Partai Gerindra sudah mengantongi nama itu akan diumumkan pada waktunya. Saya menerima perintah dan arahan dari Ketua Umum Pak Prabowo untuk melanjutkan perjuangan partai. Pakar Hukum Tata Negara dan dosen Hukum Universitas Andalas Padang, Ferry Amsari, menyebut keputusan Mahkamah Agung terkait putusan yang mengubah batas waktu penghitungan usia bakal calon kepala daerah dalam Pilkada serentak 2024 mirip dan sama janggalnya dengan keputusan MK terkait penetapan batas usia calon wakil presiden pada Pilpres yang lalu. Putusan ini jelas akan menguntungkan dinasti Jokowi, terutama putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep, yang digadang-gadang akan maju dalam Pilkada serentak 2024. Nah, dalam konteks ini kita bisa melihat siapa yang akan memanfaatkan putusan 23 di Mahkamah Agung. Ya, orang-orang yang tentu akan segera mendaftar di tanggal 27 Agustus pendaftaran Pilkada. Orang yang paling diuntungkan dengan ini adalah dinasti Jokowi, terutama Kaisang Pangarep yang
waktu pendaftaran belum berusia 30. Bendahara Umum Projo, Panel Barus mengatakan agar semua isu jangan dikaitkan dengan Presiden Joko Widodo. Panel mengaku belum mengetahui rencana Kaisang untuk maju di Pilkada Jakarta 2024. Semua isu saya lihat ditariknya langsung semua ke Pak Jokowi. Semua isu dilimpahkan poin kesalahan Pak Jokowi. Namun, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan menyebut wajar bila Kaisang hendak maju sebagai kepala daerah. Kalau Ketua Umum Partai, Mas Kaisang, mau maju jadi apapun, ya politik memang begitu. Kan tadi saya bilang, kalau jadi Ketua Umum Partai, nyalon ini nggak mau, nyalon itu nggak mau, nyalon itu nggak mau, namanya Ketua Ormas. Juru bicara Badan Pemenangan Pilkada PDI Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro menyayangkan jika praktek perubahan aturan terus-menerus dilakukan untuk kepentingan kekuasaan. Menurut Seno, perlu ada aturan main yang disepakati bersama dan tidak diubah-ubah untuk kepentingan 1-2 orang. Tim Liputan CNN Indonesia. Anda masih menyaksikan Political Show dan kini saatnya kita masuk dalam segmen Electionpedia. Putusan Mahkamah Agung tentang batas usia calon kepala daerah dikait-kaitkan dengan rencana pencalonan putra sulung atau putra bungsu dari Jokowi Kaisang Pangarep di Pilgub Jakarta. Putusan MA berawal dari gugatan yang diajukan oleh Ketum Partai Garuda Ahmad Rida Sabana terhadap pasal 4 ayat 1 huruf D Peraturan KPU nomor 9 tahun 2020 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan juga wakil gubernur, bupati dan wakil bupati ataupun wali kota dan juga wakil wali kota. Lalu apa saja poin dari putusan MA kali ini kita akan lihat bersama. Kami akan tampilkan paling tidak ini adalah yang pertama, yaitu soal aturan sebelum kemudian digugat di MK PKPU nomor 9 2020 di pasal 4 ayat 1 huruf D kemudian memang sudah ada usia batas minimal yaitu 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur, kemudian batas 25 tahun untuk calon bupati, wakil bupati maupun calon wali kota dan juga calon wakil wali kota. Namun hanya saja pada aturan awal ini memang terhitung sejak penetapan pasangan calon, yaitu ketika mereka kontestan ini sudah mulai ditetapkan KPU sebagai kontestan dari pilkada di daerah masing-masing pada tingkatan masing-masing, baik provinsi dan juga kabupaten kota. Kita akan lihat slide berikutnya. Dan kemudian setelah gugatan dikabulkan oleh MA, ini masih akan tetap sama, yaitu pada tingkat provinsi minimal 30 tahun, tingkat bupati dan juga wali kota yaitu 25 tahun, namun yang berbeda adalah soal terhitung sejak pelantikan pasangan calon, yang artinya ini akan mundur jika kita bandingkan dengan pada masa penetapan ataupun pada saat pertama ditetapkan oleh KPU. Kita akan lihat slide ketiga, kita akan melihat dan mencoba mengira-ngira berdasarkan jumlah kursi yang ada di DPRD DKI Jakarta, maka paling tidak ada 3 besar, yakni PKS, PDIP, dan juga Gerindra yang memiliki jumlah perolehan suara dan juga kursi yang cukup besar. Namun hanya saja ketika kita lihat 18, 15, 14, dan kita konversi ke jumlah prosentase, maka tidak ada yang mencapai angka 20%. Karena untuk bisa mencalonkan kepala daerah untuk calon gubernur dan calon wali kota, adalah minimal 20% dari jumlah kursi di DPRD DKI Jakarta. Maka dari angka ini kita akan melihat begitu. Apakah nanti kemudian bagaimana komposisinya, siapa akan dengan siapa, dan apakah kemudian nama Kaisang akan juga masuk dalam bursa calon gubernur DKI Jakarta. Usai jeda, saya akan menanyakan dan mengkonfirmasi kepada para narasumber yang telah hadir, serta juga menganalisa apakah jumlah kursi tadi akan mampu mengajukan calon gubernur dan calon wakil gubernur untuk daerah khusus Jakarta. Tetaplah bersama kami di Political Show. Kita ketahui
orang yang paling diuntungkan dengan ini adalah dinasti Jokowi, terutama Kaisang Pangarep yang waktu pendaftaran belum berusia 30 tahun. Itu tanyakan ke Mahkamah Agung atau tanyakan ke yang gugat. Rapat kerja nasional ke-5 PD Perjuangan sangat jelas terhadap berbagai kecenderungan untuk menggunakan hukum sebagai alat itu tidak dibenarkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan saya akan mengkonfirmasi kepada para narasumber sesuai janji saya sebelum jeda tadi. Namun saya perkenalkan terlebih dahulu para narasumber. Ada 5 yang hadir di studio dan 1 melalui sambungan online. Saya akan sapa terlebih dahulu. Pertama adalah Ketua 2 DPP Partai Garuda Iksan Johari. Bang Iksan, selamat malam. Malam, Bang. Terima kasih sudah hadir. Berikutnya Waketum Partai Gerindra Bang Habib Rohman. Selamat malam, Bang Habib. Malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan kemudian juga ada tim pemenangan Pilkada dari PD Perjuangan, Bang Deddy Storus. Selamat malam. Selamat malam, siap. Ini mirip warnanya dengan teman-teman yang hadir. Kemudian ada juga pakar hukum tata negara, Bang Refli Harun. Selamat malam, Bang Refli. Malam, alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Dan kemudian yang kelima, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Mas Adi Praetno. Assalamualaikum, Mas Adi. Waalaikumsalam, selamat malam, Bram. Selamat malam, terima kasih. Dan satu narasumber dari luar studio, ada Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia, Mas Dedek Prayudi atau Mas Uki. Selamat malam, Mas Uki. Selamat malam, terima kasih sudah mengundang. Siap, terima kasih telah berkenan hadir untuk Bapak-Bapak dan juga Mas Uki sudah berkenan untuk bergabung. Saya langsung saja kalau gitu, saya ke Bang Isan terlebih dahulu. Siap. Oh ya, dan juga teman-teman mahasiswa, kita sapa dulu mahasiswa dari UPN Veteran Jakarta. Boleh tepuk tangan? Tidak hanya menonton, tapi nanti di akhir acara saya akan minta statementnya dan juga pertanyaan pada para narasumber. Jadi bisa disiapkan gitu ya, Bang. Oke, saya ke Bang Isan terlebih dahulu kalau begitu. Jadi kalau kemudian ada yang mengatakan dejavu, mirip dengan putusan MK, tapi kemudian pada putusan MK angkanya diturunkan. Tapi kemudian mengapa ini hanya soal batasnya saja, dimundurkan hingga pelantikan begitu, Bang Isan? Ya, jadi kalau melihat ini kan berlaku untuk, norma ini berlaku untuk se-Indonesia, bukan hanya DKI saja. Jadi kami berkomitmen ada sebuah aturan yang memang benar-benar pro anak muda. Nah, salah satunya undang-undang ini. Kenapa kami melakukan judicial review? Karena menurut penilaian Partai Garuda bahwa ada sesuatu yang ditambahkan oleh KPU. Di undang-undang itu kan jelas berusia 30 tahun. Nah, menurut kami, kajian dari tim internal Partai Garuda bahwa seseorang bisa mengambil keputusan, kebijakan itu ketika dia sudah dilantik. Nah, kalau dia dikatakan ketika ditetapkan, maka dia kan belum tentu terpilih juga sebagai calon gubernur atau calon bupati. Dan kita merasa bahwa sebagai sebuah institusi partai, di pilkada ini kita merasa secara aktual maupun potensial ada sesuatu yang mengganjal kita untuk mengusung. Karena kader-kader kita di seluruh Indonesia, terutama di Papua dan lain sebagainya, ada yang berusia seperti itu, terutama untuk calon kepala daerah di tingkat kabupaten kota. Tapi itu artinya ketika Garuda ada kursinya ya, di DPRD-nya? Ada kursi, kita cukup banyak kursi yang ada di timur, terutama di daerah Papua. Dan anak-anak muda di Papua juga membutuhkan kepastian, agar jangan sampai ketika mereka mendapatkan sesuatu yang nggak pasti begini, mereka berpotensi untuk bisa maju. Tapi kan hanya beberapa bulan kemudian, Bang. Kalau kita berkaca ya Agustus ke Januari, kalau pelantikan di Januari begitu. Apa yang kemudian membedakan beberapa bulan itu? Ya kita hanya ingin kepastian bahwa ya setengah tahun itu. Ya dari kajian kita, kemudian dari teman-teman kita yang kita konfirmasi di daerah, ada juga beberapa orang yang sekarang sedang kita lakukan penjaringan yang mengalami fase ini. Oleh karena itu kita minta kepastian itu. Yang kedua memang Partai Garuda konsisten untuk membela anak-anak muda ini. Terbukti dari pencalekan kemarin, kita itu 309 dari 570, itu usianya 21 sampai 30. Jadi ketika ada regulasi yang pro anak muda, maka kita dari Partai Garuda bukan hanya ngomong kami ini membela anak muda, tapi kami memberikan ruang seluas-luasnya
Kalau gitu bagi anak kenapa muda. nggak diturunkan saja kemudian? Sama kayak yang kemarin di MK begitu, ya 5 tahun diturunkan. Ya, sebenarnya kita pengennya lebih muda lagi. Cuman karena fasenya seperti ini, maka kita ingin memastikan frasa yang dibuat oleh peraturan KPU ini clear bahwa sejak dia dilantik sebagai calon bupati, sebagai bupati, wali kota atau gubernur, sejak hari itu kan dia bisa ngambil keputusan, kebijakan. Ini agak ngawur ini. Oke. Karena kalau dia ngomong tadi kepala daerah itu 25 tahun. 25 tahun. Oke, Iya, nanti saya kasih kesempatan. Kepala gubernur dan wali kota, Kita 25 dengarkan dulu tahun, mengapa kemudian alasannya. kemudian gubernur, Biar 30 kita nggak usah tahun. ikut-ikutan ngawur gitu loh. Oke, kalau Jadi begitu clear, ya saya kira itu, ya kalau kata Bang Deddy tadi 25 tahun itu untuk wali kota Iya, bupati. Baik, Iya. silakan Bang Deddy. Iya kan kalau dibilang batas usia 25 tahun ya, itu untuk tadi kan dia ngomong kepala daerah banyak yang mau nih. Dia di Partai Garuda. Ya. Itu sudah 25 tahun. Ngapain itu yang digugat kalau Untuk kabupaten kota ya? kabupaten kota. Oke. Ini kan yang digugat gubernur. Sebenarnya mau dimanfaatkan itu kan gubernur. Semua orang tahu lah. Kita nggak usah basa-basi. Ini bisa terjadi kenapa? Ya memang ini lagi zamannya nih adik-adik. Zaman di mana hukum dan aturan itu bisa dibengkokkan semaunya. Oke. Ya itu Oke, ya Bang Deddy. kita terima aja sebagai pembelajaran demokrasi. Oke, Bahwa komentarnya, Inilah Bang Isan. Saya kira nggak gilanya juga. kita ini. Adik-adik Adik-adik juga harus begitu. dengar ya, karena Pak Deddy ini dosennya, bajunya sama. Kalau Bang Refli, Anda juga ikut berkomentar soalnya di Oke, saya ingin membuat perdebatan ini di wilayah hukum ya, jadi pure hukum. Jadi saya akan bahas begini ya. Kita harus pahami bahwa hukum itu harus memberikan kepastian. Udah benar tuh. Kepastian, kemanfaatan ya. Oke, justru dengan putusan ini tidak ada kepastiannya. Kenapa? Karena kalau kita baca pasal 7 Undang-Undang 10 2016 itu kan jelas calon bupati, wali kota, gubernur atau calon gubernur, bupati, wali kota. Jadi calon. Siapa itu calon? Calon itu adalah orang yang telah ditetapkan sebagai calon. Oke. Syarat Ketika pencalonan. menjadi Kan kandidat. di syarat pencalonan. Maksud Nah, Anda? Bukan syarat pelantikan. ini. kalau dia belum ditetapkan sebagai calon, namanya bakal calon. Nah, ini adalah syarat calon, bukan syarat untuk dilantik. Kalau syarat dilantik itu adalah kita bicara tentang kepala daerah elect, ya kan, Sudah presiden memenang, elect, dinyatakan sudah pemenang terpilih, oleh KPU, sudah dinyatakan sebagai pemenang. Dan pelantikan itu bukan wilayah KPU, tapi wilayahnya Mendagri atau presiden. Wilayah KPU yang bisa dia verifikasi adalah pada saat dia menetapkan sebagai calon. Kalau sekarang tidak ada kepastian. Saya misalnya mau nyalon gubernur 25 tahun, saya bilang, saya boleh. Nanti KPU bilang, loh Anda kan saat dilantik belum akan 30 tahun. Karena Anda nggak tahu kapan dilantiknya. Mundur aja pelantikan sampai umur Kan? 30. Oke. Ya misalnya, tapi walaupun itu terlalu ekstrim contohnya, ya kan? Nah karena itulah menurut saya dari sisi hukum ini agak sangat bermasalah. Yang kedua adalah di dalam pemilu itu harus yang namanya predictable procedure dan unpredictable result. Jadi prosedurnya itu harus pasti, tetapi hasilnya ya nggak pasti. Karena Kalau hasil- dengan aturan ini unpredictable atau predictable? jadi Aturan ini. unpredictable jadi akhirnya. Kenapa? Oke. Karena tidak adil bagi calon independen. Calon independen itu sudah mengajukan pencalonan dan sudah tutup, close. Jadi calon-calon independen di seluruh Indonesia tidak bisa memanfaatkan putusan ini. Oke. Kan begitu. Harusnya yang namanya persyaratan itu tidak boleh berubah di tengah jalan ketika itu sudah diterapkan. Kan sudah diterapkan. Tahapannya sudah Tahapannya kan sudah ada. jalan. Jadi tahapan pencalonan itu sudah dimulai dari calon independen itu. Oke. Nah, karena itu saya setuju dengan pendapat yang mengatakan, kalaupun ada putusan ini, maka harusnya tidak diberlakukan sekarang untuk Pilkada 2024 karena tahapan sudah berlangsung. Karena calon independen tadi Ya, Oke. calon perseorangan. Tapi itu agak susah Atau- karena kejadian di MK dulu kan. Iya, sama iya, enggak aja. maksud saya kan bicara hukumnya dulu, politiknya Oh. nanti. Nah, Sabar, Loh, Bang. itu hukum. Soal atau dijawabnya kita yang coba nanti. kedua, ya kan, saya mengatakan bahwa putusan ini boleh kok nggak dilaksanakan. Kenapa? Karena bertentangan dengan undang-undang. Oke, baik. Kita kan bicara tata urutan perundang-undangan. Salahnya sendiri kenapa menguji PKPU. Jadi kalau misalnya
tafsir atas PKPU tersebut bertentangan dengan undang-undang, saya sebagai KPU atau KPUD di seluruh Indonesia saya akan abaikan. Kenapa? Karena undang-undang jelas bahwa yang dimaksud dengan berusia 30 tahun, 25 tahun adalah saat menjadi calon. Kapan Anda menjadi calon sudah saya jelaskan. Kalau dia tidak puas misalnya dengan kebijakan KPU, maka dia bisa maju ke Mahkamah Konstitusi untuk minta tafsir undang-undang itu, Undang-Undang 10 2006. Nah, itu baru lebih benar. Kalau MK membenarkan, ya sudah kita nyerah. Tapi ini ada suatu regulasi yang jelas-jelas bertentangan dengan undang-undangnya. Baik, oke. Gitu, Oke, ya. Bang Isan, komentarnya. Ya, yang jadi problem kami itu kan frasa yang diubah oleh peraturan KPU itu. Bahwa undang-undang memang menyatakan bahwa syarat menjadi kepala daerah adalah 30 tahun. Clear ya. Nah, kemudian KPU menambahkan bahwa ada klausul yang menyatakan bahwa sejak ditetapkan, inilah yang kami judicial review, bahwa ada kader-kader kami ya yang merasa keberatan sebagai sebuah institusi partai politik yang akan menggunakan hak politik kami mengusung kandidat di 2024 ini, maka kami melakukan hak konstitusi kami mempertanyakan dengan Mahkamah Agung. Kenapa pilihan Mahkamah Agung? Karena PKPU yang kami uji. Jadi Partai Garuda clear adalah untuk 2024 ya? Ya, kalau ini bisa berlaku sekarang, kenapa tidak? Karena ini aspirasi dari teman-teman. Nah, kita tambahkan. Beliau ini tidak menangkap apa yang saya katakan. Jadi ya, sebenarnya yang namanya PKPU itu hanya menegaskan posisi sebagai calon. Kan syarat calon kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota berusia sekurang-kurangnya 30 tahun untuk gubernur, 25 tahun untuk bupati, wali kota. Kan calon. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau Anda paham pemilu, Anda tahu kapan seorang itu akan ditetapkan sebagai calon. Kalau dia mendaftar itu baru bakal calon. Kalau dia sudah ditetapkan barulah dia calon. Jadi sebenarnya apa yang dikatakan atau dirumuskan KPU hanya menegaskan apa yang dikatakan undang-undang. Jadi tidak ada pertentangannya. Tetapi kalau diputuskan saat dilantik, nah itu sudah jumping up namanya. Kita ini kan belajar hukum ini kan pakai logika. Dia tidak salah. Menurut Anda itu tidak masuk ya logikanya. Yang Sontolo itu Mahkamah Agungnya. Cuma pertanyaannya adalah Mahkamah Agung ini bekerja memutuskan untuk kepentingan siapa? Nah, itu this is the big question yang bisa dijawab dengan Deddy Sitorus dan Adi Prayitno. Tapi saya tanyakan dulu ke Bang Habib seperti apa komentarnya, kan Bang? begitu. Jadi logika itu masuk atau enggak 6 bulan? Kita jangan bodohi masyarakat. Calon itu adalah ketika ditetapkan sebagai calon, ya, bukan ketika dilantik. Oke, Bang Refli. Paham? Kami dapat poin Anda, Bang Habib silakan. Ya, silakan Pak Refli ya menyampaikan pendapatnya, tapi tentu kita juga bisa berpendapat dari sudut pandang masing-masing ya. Kalau saya punya pendapat yang berbeda. Jadi ketika mendengar hal ihwal tentang putusan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung ini, saya berpikiran yang sama. Saya belum baca ini, belum baca putusannya karena putusannya itu diminutasi baru selesai hari ini, kalau nggak salah baru diupload hari ini. Tapi ternyata apa yang saya bayangkan tertuang di dalam putusan tersebut. Ya. Substansi, kita bicara hukum dalam konteks substansi. Ya. Kita di DPR membahas usia, itu rujukannya bukan konteks sebagai calon. Tapi ketika jabatan itu melekat, kematangan seorang presiden misalnya 40 tahun, bukan sebagai calon presiden karena dihitung ya kapan bagaimana dia bisa bertindak, bagaimana dia mempertanggungjawabkan tindakannya, bagaimana kedewasaannya, itu berbagai studi dilakukan baik oleh psikologis psikolog ya, kemudian akademisi di bidang sosial, macam-macam menyatakan bahwa layaknya seorang gubernur itu 30 tahun. Jadi seluruh studi kalau kita lihat misalnya perdebatan pembentukan undang-undang ini bukan konteksnya sebagai calon, tapi sebagai gubernur. Nah, sebagai jarak 6 bulan wakil itu seberapa gubernur. berpengaruh kalau Anda bilang Sangat berpengaruh. 6 bulan itu setengah tahun, Pak. Ya, kalau orang Lampung itu ya 500.000 itu bilangnya setengah juta. Jadi ngaruh banget, Pak. Jadi 6 bulan itu setengah tahun gitu loh.
Jadi itu Artinya, akan berdampak ya? dalam konteks usia, jangankan 6 bulan, 1 hari pun sangat berarti. Oke. Karena ini kan bicara soal hak. Baik. Nah, tadi kembali, ini kita bicara hukum dulu, karena saya politisi, ujungnya saya bicara politik, boleh ya? Iya. Ya. Jadi dalam konteks hukum, dejavu benar dejavu. Ya. Tapi dejavu kita memang termasuk juga jawaban-jawaban terhadap diskusi-diskusi kita hukum waktu itu. Ya. Sudah dijawab tuntas ketika berbagai kejanggalan di MK dipertanyakan, dijawab tuntas oleh MK sendiri dalam berbagai bentuk putusan setelah putusan nomor 90. Itu hukum. Kalau dipertanyakan kenapa yang mengajukan Garuda, ya kenapa untuk tahun ini dan lain sebagainya, semua sudah ada jawaban, termasuk baik. di putusan terakhir ketika sengketa pilpres. Dalam Yang konteks politik kita simpan nah, dulu Bang, kita masih panjang. Politik kita simpan dulu, saya ke Bang Rafli dulu, soal hukumnya tadi, logika itu. Ya. Masuk atau tidak yang kemudian Bang Habib Ya, nggak sebutkan, masuk 6 lah bulan, logikanya. setengah tahun gitu Bang. Gini, dia tidak bicara hukum, dia bicara tentang keinginan, original intent. Tapi kita harus pahami, rezim yang diatur itu rezim apa? Rezim saat jadi gubernur atau rezim saat menjadi calon? Di konstitusi kita sendiri tidak ada yang namanya syarat presiden 40 tahun itu. Yang ada adalah syarat menjadi calon presiden. Anda bisa nggak bedakan calon presiden sama presiden? Ya kan? Calon gubernur sama gubernur. Kenapa kemudian yang diatur adalah syarat calon? Karena kita mau berkompetisi. Kalau mau berkompetisi, Anda harus ada syaratnya. Berat badannya berapa, tingginya berapa, Anda bisa di kelas apa. Nggak diatur ketika menangnya. Baik. Nah, dalam konteks ini, yang diatur adalah syarat menjadi calon gubernur dan bukan 1 orang. Kalau yang dilantik itu cuma 1 orang. Jadi maksud Anda aturan ini spesifik? Iya dong, spesifik sekali untuk calon gubernur. Bukan syarat gubernur. Jadi kalau misalnya, saya juga pernah mengkritik konstitusi kita, kenapa ya di konstitusi kita kan tidak pernah diatur syarat presiden. Tapi syarat menjadi calon presiden. Oke, Bang. Sebentar dulu dong. Enggak dong, enggak, saya perbaiki. Enggak, salah. Yang dia sampaikan salah. Pasal 6 ayat 2 Anda baca Pak Refli. Bukan syarat calon, syarat menjadi presiden. Baca. Bukan syarat calon presiden. Syarat menjadi presiden. Ayo kita buka aja. Coba. Buka. Ayat 6 ayat 2. Oke ya. Nah, nanti ya, karena itu ketika kita bicara mengenai dilantik, ada putusan seperti itu, bukan undang-undang seperti itu, yaitu undang-undang mengenai Mahkamah Konstitusi. Oke, baik. Jadi syarat untuk menjadi hakim konstitusi itu 3. Adil, negarawan, dan menguasai konstitusi. Baik. Tapi syarat untuk dilantik menjadi hakim konstitusi berusia sekurang-kurangnya 40 tahun dulu dan sekarang 55 tahun kalau tidak salah. Nah, kalau di pemilu tidak pernah ada syarat untuk dilantik itu. Yang ada adalah syarat untuk menjadi calon. Oke, baik. Gitu loh. Kita akan bahas itu lagi. Saya ke Bang Uki terlebih dulu kalau begitu. Jadi Bang Uki, ketika hari ini publik mengkhawatirkan bahwa ini akan menguntungkan Mas Kaisang, saya minta tanggapan Anda dulu Bang Uki. Mas Uki. Ya, Mas Bram, ini adalah 2 hal yang kita membicarakan. Ini 2 halaman yang berbeda, namun berada di satu buku yang sama, gitu ya. Halaman pertama adalah soal putusan MK. Nah, berbicara soal putusan MK, ya, dapat kami pastikan bahwa putusan MK ini nggak ada hubungannya dengan PSI. Yang pertama, gugatannya pun ketika Partai Garuda menggugat itu nggak ada hubungannya dengan PSI. PSI nggak pernah sekalipun berhubungan dengan Partai Garuda. Ya, nah ketika kemudian MA sudah membuat putusan dan putusan MA tersebut kemudian harus ditindaklanjutin. Tindak lanjut putusan MA itu apa? 1, langsung kepada PKPU, atau kedua melalui perubahan undang-undang. Nah, kalaupun memang harus langsung kepada PKPU, maka di sini yang menjadi stakeholder-nya adalah KPU. Tapi kalau misalnya dia harus melalui undang-undang, maka yang menjadi stakeholder-nya di sini adalah fraksi-fraksi di DPR RI. Dan kami PSI nggak ada fraksi di DPR RI. Jadi silakan menghubungi fraksi-fraksi yang ada di DPR RI, dan PSI dalam hal ini akan menerima apapun yang menjadi keputusan DPR RI. Jadi kami hanya ngikut aja kok. Kami nggak cawe-cawe, kami nggak memaksa-maksa apapun lah. Kami ini partai kecil yang non parlemen.
Jadi gitu ya. artinya buat PSI ini diuntungkan atau dirugikan malah dengan isu ini, Mas Uki? Ya, halaman kedua, Mas Bram, halaman kedua adalah soal Mas Kaisang yang ditawar-tawarkan, gitu ya. Dari halaman pertama adalah soal MA, saya harus membuka itu dulu. Tapi halaman kedua adalah soal Mas Kaisang yang kemudian diajak maju, gitu ya, di Surabaya kah, di Bekasi kah, bahkan istri Mas Kaisang yaitu Mbak Erina itu diajak maju di Kabupaten Sleman kah, ya. Nah, ini yang mau kami katakan bahwa Mas Kaisang ya semenjak dari pembicaraan di rapat-rapat DPP ya, saya adalah seorang pengurus di Dewan Pengurus Pusat ya, Dewan Pimpinan Pusat atau DPP. Oke. Rapat di DPP yang menghasilkan rencana, yang menghasilkan tindak lanjut, ya tindak lanjut ini artinya pendaftaran kalau memang beliau ingin mendaftar atau kalau memang beliau ingin maju, itu nggak ada, Mas Bram. Sekali lagi saya ingin katakan itu nggak ada. Tapi bahwa ada orang lain di luar aspirasi PSI ingin memajukan Mas Kaisang, kami nggak seperti yang sudah-sudah merasa kader kami didompleng, kami nggak merasa seperti kader kami. Mas Uki, kami dapat poin Anda. Kami merasa ini adalah sebuah apresiasi, ini adalah sebuah pengakuan bahwa Indonesia melalui kader-kadernya di daerah itu membutuhkan anak-anak muda untuk melakukan perbaikan dan percepatan perbaikan. Oke, baik Mas Uki, kami dapat. Bang Refli, singkat saja. Ini ya, biar kita bacakan tuh pasalnya Pak Habib ya. Pasal 6 ayat 2 bacakan. Pasal 6 ya. Ayat 2 langsung. Pasal 6 ayat 1. Ya. Calon presiden dan calon wakil presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak lahir, calon presiden. Oke. Ya. 2, syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wakil. Ada calonnya nggak di ayat 2? Oh, Anda ngerti? Itu yang diatur di undang-undang. Anda yang nggak ngerti. Anda yang nggak ngerti. Memang Anda yang belajar. Anda yang nggak ngerti. Ayat 2 ada nggak kata calon. Anda yang nggak ngerti. Anda yang nggak ngerti. Gagah sekali nih. Oke, Bang Habib silakan. Anda mau ngapain? Oh gagah, iya silakan mau ngapain. Oke, kita formalkan, kita diskusi. Bang Habib silakan waktunya. Nggak ada takutnya Habibur Rahman ini. Aduh, apalagi Refli Harun. Kita kembali, Bang Deddy. Tolong di cantol dengan kekuasaan. Enggak Pak, kita di jalanan juga berani kok Pak, nggak ada urusan. Oke, tahan dulu Bang. Bang Deddy dulu, silakan Bang Deddy. Apalagi mau kita komentari dari sini. Kenapa Anda tiba-tiba langsung ngegas begitu? Loh, Anda yang ngegas kok. Loh, Anda sendiri yang ngegas bilang saya salah. Ngopi. Oke, baik, kita tahan. Kita dinginkan terlebih dahulu. Nah, gitu dong, minta tepuk tangan dulu Bang Refli sama Bang Habib. Ini harus didinginkan sepertinya oleh Mas Adi Pray. Ini kira-kira Mas Adi Pray. Lompat. Loh iya kan tadi Abang bilang nggak ada yang di komentar. Oh iya Bang Deddy dulu. Oke. Gimana Bang Deddy? Ini kira-kira masuk. Refli Harun dan Habibur Rahman jadi ribut gara-gara ada orang duduk di meja makan ngomongin soal ada yang pengen jadi calon gubernur, wakil gubernur. Meja makan siapa Kan ini? begini nih. Kalau menurut saya ya, benar, tadi kan kalian sudah ngomong gantian dong. Kan saya berhak bicara juga. Oke Bang Deddy silakan. Bang Deddy dulu nanti saya kasih. Kalau tadi PSI mengaku mereka nggak ikut-ikut, nggak pernah komunikasi sama Garuda, ya enggak lah. Emang siapa PSI mau mengubah di MA? Kan gitu, itu kan logika gitu loh. Dan apakah Garuda sendiri bisa mempengaruhi MA sehingga keluar perasaannya ketika dilantik? Lah undang-undang sudah jelas syarat pencalonan, bukan syarat pelantikan. Iya. Ntar dulu bro, nanti ribut lagi loh sama. Nanti Bang Deddy jangan Bang Isan dulu. Apakah ada kata calon di namanya 2? Oke, Bang Deddy dulu. Partai Garuda ini bisa mempengaruhi hakim MA? Ya enggak lah. Siapa yang bisa mengaruhi? Siapa yang bisa mempengaruhi? Ada. Yang di atas kalian dong. Ada dong. Independen dong. Sudahlah berat. Aku ngomong dulu. Biar saya menuduh nih. Hakim. Saya menuduh. Saya menuduh putusan aneh itu. Ente marah tidak juga mungkin. biar gak Refli Harun aja yang marah. Gua tidak marah. Ini orang Batak asli. Oke, menuduhnya gimana? Saya tidak menuduh, tapi saya menyatakan putusan ngawur itu pasti bukan lahir dari akal, nalar, dan nurani yang sehat. Oke. Kenapa? Jelas-jelas dikatakan yang diatur itu adalah usia sebagai syarat pencalonan, bukan sebagai syarat pelantikan. Lu aja kalau mau naik pesawat, lu harus punya tiket dulu baru bisa ngurus boarding pass. Ngerti nggak? Itu syarat. Lu mau bertinju, ditimbang dulu berat badan, memenuhi nggak untuk kelas itu. Jadi jangan kita ini dibuat gaduh.
untuk urusan politik kekuasaan yang luar biasa, Pak. Jadi jelas-jelas dikatakan oleh undang-undang dan PKPU syarat pencalonan bukan syarat pelantikan. Kenapa bisa belok? Ya nggak aneh. Jangankan MA, MK saja bisa kok. Oke. Jadi Bang Dhani. begini ya, saya cuma mau bilang, udah deh, kami jangan bodoh-bodohin. Rakyat ini nggak bodoh. Habib nggak Kita bantai. tahu, dan terus terang, nih Habib saya harus kasih tahu nih. Iya. Saya hormati Pak Prabowo Habib bantai. yang menolak supaya Budi Jiwandono jadi gubernur. Calon gubernur, saya hormati banget itu. Oh itu keren. Oke, ya. oke. Itu Tapi keren soal- banget. soal Karena politik kita apa? simpan nanti Itu segmen menunjukkan berikutnya, dia beda dengan Pak Jokowi. Jelas, tidak mau politik dinasti dari awal. Oke, Bang Isan, jawab dulu Bang Isan, Ya, silakan. dari awal kan saya sudah menjelaskan bahwa undang-undang yang Udahlah tahun dari awal 2016 kalian ini ngawur kan gitu jelas. aja. Kita fair dong, 30 kasih kesempatan. tahun. Tadi kan gue dipotong juga, gue balas dong. 30 tahun. Kemudian KPU menambahkan frasa satu klausul tadi. Nah, kita mempertanyakan frasa itu bukan mempertanyakan undang-undangnya. Enggak, Kita dia- nanya Ini kan kayak balap ya, balap Oke, nih. oke, Lu silakan. 125 cc dengan 250. Ini kelasnya nih. Ya udah, yang penting tanding dulu. Nanti kalau menang, kalau dia yang menang nggak dilantik nih. Oke. Karena dia pakai 250 cc, selain yang lain 125. Ini ngawur apa enggak? Ngawur dong. Bukan syarat menang lomba yang mau diatur, syarat lu ikut lomba. Iya enggak, jadi gini Kenapa loh. syarat Kita tuh pencalonan jadi syarat pakai dilantik? logika yang umum aja. Ah, ngawur banget. Semua kompetisi itu mengatur syarat untuk ikut berlomba. Participate. Bukan ketika kondisi menangnya. Kondisi menangnya itu karena akibat lomba. Kan begitu. Kalau Anda mau berkompetisi, Anda harus Dan kalau 30 mau tahun. diributkan itu bukan PKPU, undang-undang. Iya. Jadi kan Tapi saya tidak menyalahkan partai Anda. Kan enggak lah, partai siapalah Anda mereka. kan- Pasti ada yang lebih kuat dari mereka lah. Kayak saya kan kupu-kupu friend Oke, aja. Bang Habib, kalian yang lebih kuat. Bang Habib, silakan. Saya tadi belum ngomong yang politiknya, Bos. Ya kan? Kalau politiknya juga dejavu. Waktu putusan MK kan kita lihat yang begini-begini. Pengamat-pengamat yang sangat arogan, ya. Oh, bukan kekuasaan yang Enggak, arogan ya? Iya. Oh, jadi Silakan. luar biasa nih. Saya Adi punya Prayitno ini. yang Saya- arogan berarti. Lalu politisi-politisi yang menganalisanya hanya berdasarkan kepentingan. Itu Karena dia. ketika waktu itu Gibran mau dimaju, katanya mungkin bersama kata Mbak Puan mungkin bersama Ganjar dan lain sebagainya nggak ada masalah ketika Jangan kenapa ditarik maju kemana-mana berikutnya sih? tidak ada masalah. Jangan Ini tambah saya ngomong. Nanti, lebar. nanti Bang, Rip, nanti Bang. lu Nanti saya kasih kan, kesempatan. lu Jadi nari-nari jadi urusan yang gini, nggak ada Boy, urusannya. brother, Nggak ada kan urusannya. kita ngomong gantian, ya kan? Iya, tapi yang lu Ini omongin nggak ada dejavu juga urusannya. nih. Oke, oke. Apa tahan urusan dulu. Mbak Puan dalam hal Tahan ini? dulu, Bapak-bapak Ya kan sekalian. substansi dong, bro. Jangan lari. Nanti ya. Jadi karena itu, ya karena inilah sikap yang ditunjukkan oleh mereka sebelum pemilu, dan mereka dihukum oleh rakyat, ya, dihukum oleh rakyat dengan angka yang berapa kayak baterai lowbat itu 16% gitu loh. Ya, yang satunya cuma berapa? 24%. Saya Ya, kira itulah. nggak perlu Dalam sesombong konteks itulah. politik. 2014, 2019 Anda di mana? Oke, Nggak oke. usah juga kayak begitu. Itulah dejavu. Nggak usah begitu, Putusan MK dengan putusan MK. Kan saya bebas, bicara Ya, bebas, bukan. bersikap Ya, bebas. bebas, Iya, boleh. Silakan dong. Oke, oke. Kita tahan dulu, Bapak-bapak Habib sekalian. benar, tapi Ya, arogan. ya. Oke, Nggak tahan dulu. apa-apa. Bang Refli, Kita Bang Habib. arogan. Karena Harus kita akan jeda arogan senak. berhadapan Nanti- dengan orang-orang yang sangat arogan. Nah, itu prinsipnya. Setelah jeda saya akan minta tanggapan dari Mas Adi Prayitno untuk ngademin dikit, turun tensinya dikit. Dan untuk itu, tahan dulu Bang. Setelah jeda kalau begitu, kita akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami di Political Show. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Saya sesuai janji tadi saya ke Mas Adi dulu. Kita ademin dulu Mas Adi. Jadi dampaknya ke politik ini seberapa gede kalau dengan kondisi yang tadi? Ya sebenarnya dari awal kalau memang ingin memperbaiki kualitas demokrasi dan pemilu kita, kalau ada keberatan-keberatan terkait dengan syarat pencalonan, mestinya jauh-jauh hari harus dilaksanakan. Jadi misalnya ini kan ada ambang batas parlemen 4%. Kalau Garuda merasa tersandra dengan itu, gugat dari sekarang. PSI gugat dari sekarang, jangan seminggu 2 minggu, baru kemudian ada keputusan. Wajar kalau kemudian gugatan yang jelang untuk kompetisi itu dituduh sebagai punya agenda politik. Ini korespondensi historisnya banyak Pak, MK ada, Mahkamah Agung ada, sebelum-sebelumnya juga ada.
Oleh karena itu, jadi siapapun sebenarnya, entah itu partai politik, entah itu calon perseorangan, kalau ada barrier yang sebenarnya menghambat mereka untuk berkompetisi, entah calon gubernur, entah calon bupati, entah wali kota, dan seterusnya, harus jauh-jauh dilakukan. Ini menurut saya penting, supaya tak ada tuduhan-tuduhan apapun. Nah, putusan MA ini, saya tidak mau berdebat soal hukum karena sudah dikuliti ya, begitu banyak. Sulit untuk tidak membaca ini sebagai punya intensi kepentingan politik untuk memajukan orang tertentu. Kenapa baru dilakukan jelang untuk pendaftaran pilgub, bupati, dan wali kota? Spesifik nggak Kan diuntungkannya itu. siapa? Nah, apalagi putusan itu kan problematik, Pak. Kenapa problematiknya? Ya tentu ini tidak berkeadilan. Syarat perseorangan itu kan 30 tahun untuk gubernur dan wakil gubernur. Kan prosesnya sekarang sedang verifikasi administrasi. Ini yang sebenarnya banyak digugat. Kalaupun toh mau calon dari partai politik, mestinya dalam tahapan ini tidak ada keputusan-keputusan apapun. Apalagi dalam putusan MA ini beda dengan MK. MK jelas, Pak, bahwa putusan yang mereka buat harus berlaku untuk pemilu 2024. MA nggak ada itu. Apakah ini berlaku 5 tahun, 10 tahun, atau berlaku untuk 20 tahun yang masa yang akan datang? Itu tidak spesifik. Oleh karena itu wajar kalau kemudian diributkan. Nah, secara politik saya ingin jelaskan. Kan muncul beberapa flyer ya soal calonnya Bang Habib dengan ketua umum partai tertentu, soal kemungkinan maju dan tandem di Jakarta. Nggak lama setelah itu muncul putusan MA. Inilah yang dikait-kaitkan, Pak. Kalau mau maju, kenapa sih harus melalui proses pengajuan-pengajuan yang ini sebenarnya menimbulkan kegaduhan? Kan ini yang sebenarnya diributkan oleh orang. Dan orang itu bukan lain dan bukan orang yang selama ini kita anggap sebagai warga negara biasa. Tapi anak elit, anak pejabat, dan anak presiden. Apalagi misalnya orang bertanya, ada tidak di negara ini yang siap jadi gubernur umurnya sebelum 30 tahun? Nggak ada, bos. Anda bisa tunjukkan ke saya, Mas Bram, siapa di negara ini, anak muda kayak gini nih, umurnya hampir 30 tahun, siap mau jadi gubernur, bupati ataupun wali kota, terutama gubernur. Nggak ada, Pak. Umur 30 tahun, jangankan mikir jadi gubernur. Mereka aja mikir cari kerjaan susah kok, cari rumah aja susah kok. Seperti yang dijelaskan oleh kawan-kawan CNN, Gen Z susah cari rumah, Pak. Kecuali anak presiden. Ya, kecuali anak yang lain. Itu yang saya sebutkan. Anda ini tadi kayaknya spesifik tapi tetap ini ya. Tetap nggak spesifik. Diblurkan itu. Katanya spesifik tapi tidak spesifik. Nah, spesifiknya gini. Kan ini yang diributin soal siapa sih yang bisa maju gubernur umur 30 tahun. Enggak ada, Pak. 541 pemilihan kepala daerah di seluruh Indonesia, siapa yang sanggup maju untuk calon gubernur dan wakil gubernur? Cuma satu orang. Jadi yang dinilai ini tidak kebetulan. Ketua umum gitu ya? PSI. Kan itu yang kemudian diramaikan oleh publik. Tapi saya selalu mengatakan ke teman-teman PSI ya, kalaupun toh Mas Kaisang ingin maju pilgub, ya jangan calon wakil lah, minimal calon gubernur. Kalau Ibarat itu orang menjadi peluang, itu kira-kira diambil nggak sama Mas Kaisang? Loh tadi nolak katanya, kata Pak Zulhas, Presiden nolak. Kaisang juga kalaupun toh mau maju ingin pasangan dengan Anies. Intinya ginilah, ini punya kesempatan, kalau ambil aja. Tapi jangan calon wakil gubernur. Bajunya kekecilan, Mbak. Calon gubernur. Dan ini akan dicatat pertama dalam sejarah ketua umum partai, anak presiden jadi calon gubernur. Bukan calon ini karena presiden Mas Adi yang sudah lain. ngetis soal statement Pak Jokowi dan Ketum Pan Zulhas begitu ya. Kami akan putarkan terlebih dahulu statement dari kedua orang tersebut, yaitu Presiden Jokowi dan juga Ketum Pan Zulkifli Hasan berikut ini. Enak nggak dia? Itu tanyakan ke Mahkamah Agung atau tanyakan ke yang gugat. Tapi Bapak sudah temukan itu Pak, sudah baca sebelumnya? Sudah baca hasil putusan itu Pak? Belum. Baru diberitahu tadi aja ya. Jadi saya tanya sama Bapak barusan habis rapat, Pak, gimana kalau Kaisang maju Wagub Jakarta? Waduh gitu. Jangan Pak Zul, kira-kira gitu. Tadi. Pak Jokowi ya? Iya, Pak Jokowi tadi iya. Kaisang kan anak muda, saya malah udah pernah ngusulkan dulu. Dia bilang, Pak kan saya pernah ngusulkan Pak dulu 6 bulan, bukan 6 bulan, setahun. Gimana Pak kalau Jakarta anak muda aja, saya bilang gitu. Kaisang setahun yang lalu kalau nggak salah. Ya kan? Dan waktu itu memang karena masih lama waktu itu ya. Ya mudah-mudah Pak, Kaisang sama Zita misalnya, saya bilang begitu waktu itu. Oke, ini kalau Pak Zulhas katanya sudah mau menggandengkan kalau Mas Kaisang maju dengan Mbak Zita gitu katanya. Kalau Gerindra gimana kira-kira? Kita diskusi dengan Pak Adi ini lebih menarik. Oke, Anda sedikit singkat saja komentar ke Bang Adi tadi. Jangan sedikit, banyak dong. Jadi gini, menurut saya sah-sah saja ya. Mas Gibran, Mas Kaisang sekalipun yang mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung menjelang pilkada, sah-sah saja.
namanya kan upaya mencari keadilan, melihat sesuatu yang dirasa tidak adil, melihat sesuatu yang menurut pendapat sebagian orang sebagai konflik norma. Kemana penyelesaiannya? Ya ke institusi hukum, ke Mahkamah Agung. Lalu ada yang bilang diobok-obok, diakal-akalin, itu kan tuduhan, ya kan? Sepanjang nggak ada bukti kan itu tuduhan. Silakan saja disampaikan dalam konteks hukum. Nanti dibuktikan, tapi dalam konteks politik biar rakyat lah yang menilai nantinya. Oke. Ya, masyarakat menilai siapa yang benar. Tidak selalu sama, ya apa mulut para pengamat dengan hati nurani rakyat. Tidak selalu sama. Ya, kita lihat saja nanti. Jadi kalau saya sih nggak ada masalah. Kalau toh misalnya yang bersangkutan merasa dirugikan, misalnya Pak Kaisang mengajukan permohonan atas nama dirinya sendiri, bukan atas nama PSI. Nggak ada masalah, apa salahnya gitu loh. Orang mencari keadilan kok dianggap salah gitu loh. Nah nanti kalau Mas Kaisang maju, Gerindra akan ikut menyambut, memasangkan dengan kadernya? Kalau itu kami kan standar kalau itu. Jadi kalau calon dari Partai Gerindra, ya gubernur, bupati, wali kota itu akan diumumkan oleh Pak Prabowo nanti pada saatnya. Tapi Gerindra pengennya calon gubernur Jakarta ya? Ya, posisinya adalah calon gubernurnya ya? Untuk Gerindra? Secara alami kami sebagai partai politik tentu call-nya kami pengen gubernur, wali kota, ataupun bupati di semua daerah. Tapi hampir di seluruh daerah bahkan nggak ada yang kami bisa maju sendiri, Mas. Termasuk Jakarta. Iya, termasuk Jakarta. Ya, tidak ada satu daerah pun setahu saya yang kami bisa maju. Ada mungkin ya, 1 atau 2 ya, sorry ya. Tapi untuk Jakarta pengennya calon gubernur ya Bang? Semua daerah ya kami pengen call tingginya itu sebagai calon gubernur. Oke, baik-baik. Saya minta komentar Mas Uki, tapi kita akan dengarkan terlebih dahulu statement dari Kaisang Pangarep berikut ini. Kan posisiku sekarang adalah ketua umum partai. Ketua umum partai berarti aku ngurus 38 provinsi. Berarti kan di seluruh Indonesia. Kalau aku jadi wali kota Solo, aku ngurus 5 kecamatan. 5 kecamatan. 5 kecamatan yang dimana itu isinya 600.000 orang. Kan PSI lebih dari itu. Lebih dari itu. Jadi maunya? Nggak tahu juga sih. Emang itu nggak menjawab pertanyaan. Iya. Jadi maunya wali kota Solo atau Jakarta? Kalau bisa disuruh pilih nih, suruh pilih Jakarta. Pilih Jakarta. Mau maju berarti atau sekalian gubernur, pilgub kan lagi. Bentar lagi pilgub. Mungkin duet sama Pak Anies kali ya. Pak Anies. Posisinya Pak Anies sekarang kan belum ada partai, sedangkan aku di Jakarta punya 8 kursi. Oke, saya ke Mas Uki. Jadi statementnya Mas Kaisang kalau milih Solo dan Jakarta kayaknya Jakarta gitu Mas Uki. Statementnya Mas. Pertama-tama saya ingin menanggapi dulu apa yang tadi baru saja diucapkan oleh Bang Habibur Rahman ya. Saya kami di PSI selalu menghargai, mengapresiasi apapun yang menjadi gestur politik yang positif terhadap kader kami, termasuk ketua umum kami. Artinya begini, kami sangat merasa appreciated, kami merasa dihargai, ya. Bagaimana tadi Bang Habibur Rahman menggambarkan tentang bagaimana Mas Kaisang itu begitu dipikirkan oleh Gerindra untuk maju sebagai salah satu pihak atau wakil atau wakil gubernur yang dalam hal ini adalah bakal calon ya untuk Pilkada DKI 2024. Sekali lagi terima kasih banyak dan buat kami di PSI apabila kader kami dicalonkan atau kader kami diunggulkan, kami tidak akan pernah menganggap bahwa kader kami didompleng. Kami tidak akan pernah menganggap bahwa kader kami dicuri. Kami tidak akan pernah menganggap bahwa kader partai lain itu kekurangan stok gitu. Tapi kami justru menganggap bahwa siapapun yang menginginkan kader kami untuk memimpin daerahnya, itu artinya kader kami itu begitu dihargai, dilihat, dipandang, dan diakui kapasitasnya. Dan dalam hal ini, Gerindra melakukan hal tersebut dengan sangat baik begitu. Tapi begini, terkait dengan sikap Mas Kaisang ya, sampai dengan hari ini Mas Kaisang dan PSI itu tidak pernah, satu, tidak pernah merapatkan, kedua, tidak pernah merencanakan, ketiga, tidak pernah mencalonkan. Artinya apa? Artinya
ketika ada orang-orang di luar PSI yang menginginkan Mas Kaisang maju di misalnya Surabaya kah, di Bekasi kah, atau istri Mas Kaisang, Mbak Erina ya. Tapi kalau di Jakarta Sleman, peluang itu kah, ada, begitu Mas Uki? Bagaimana? Kalau di Jakarta kemudian peluangnya terbuka untuk kemudian Mas Kaisang bisa, komposisi partai politiknya juga mungkin nanti cukup untuk 20% tadi, akankah kemudian bisa maju? Ya, sampai dengan saat ini tidak pernah ada pembahasan, tidak pernah ada perencanaan, tidak pernah ada pendaftaran. Karena kenapa pendaftaran ini penting? Karena siapapun yang mendaftar melalui PSI, baik itu kader biasa, kader luar PSI, ataupun ketua umum PSI, itu harus mendaftar melalui Despilkada, ya. Dan sampai dengan saat ini Mas Kaisang belum ada namanya di Despilkada. Dan kalaupun ya misalnya beliau ingin mendaftar ke Despilkada, biasanya itu dibicarakan dulu di kalangan ketua DPP atau wasekjen. Nah, ini pembicaraan itu belum ada ya, Mas Uki? Saat ini pembicaraan itu belum ada. Tapi tentunya apa yang menjadi pembicaraan kita kali ini, tentunya apa yang diinginkan oleh masyarakat, tentunya apa yang dibawa oleh rekan-rekan kita yang di Gerindra, bahwa inilah aspirasi masyarakat dan lain-lain, itu akan kami pertimbangkan. Mas Uki. Tapi hingga sampai dengan saat ini belum ada pembicaraan mengenai Mas Kaisang maju ke Pilkada, Mas. Oke, terakhir Mas Uki untuk Anda. Jadi kalau tadi Mas Kaisang mengatakan bareng Pak Anies kali ya, itu kira-kira kelakar aja atau mungkin nggak membersamai, Mas Uki? Saya pikir itu hanya kelakar aja, Mas Bram. Kita sama-sama tahu lah. Saya sangat menghormati Pak Anies, ya. Akan tetapi antara Pak Anies ya dengan Mas Kaisang ini memiliki apa ya namanya ya ideologi politik yang begitu berbeda, ya. Bagaimana Pak Anies itu begitu memelihara ya pendukung-pendukungnya dari konservatif kanan, ya, sementara kami justru sebaliknya dan lain-lain. Jadi ketika Mas Kaisang berbicara seperti itu dan itu adalah di podcast atau di YouTube-nya ya seseorang, itu hanya kelakar aja. Baik, oke. Sebelum tanya dia dikit nggak? Oh ya, silakan. Waktu kita singkat karena Oke, kamu ngomong dari tadi udah kayak politisi kawakan deh, bukan lagi anak muda ya, garing banget gitu. Tapi yang saya mau tanya itu, PSI ini punya kader apa enggak sih? Saya pernah berdebat sama ketua DPC PSI Bogor, dia bilang, "Oh, saya bukan kader, Pak. Saya hanya simpatisan tapi ketua DPC." Sebenarnya kalian punya kader apa enggak sih? Singkat saja Mas Uki. Ada konservatif kiri. Ya, pemilih kami itu 4,2 juta, Bang Deddy. Orang jadi semua nggak ya? mungkin lah kalau misalnya kami nggak punya kader. Mungkin kami perlu banyak belajar dari DPP, ya, tentang bagaimana kaderisasi yang baik. Saja, Bang Deddy, saya harus jujur ya. Bang Deddy, saya harus jujur. Saya mempelajari bagaimana PDIP itu melakukan kaderisasi, dan saat ini PSI yang dalam hal ini saya adalah ketua DPP bidang Litbang itu mempromosikan tentang bagaimana PDIP melakukan kaderisasi supaya kami bisa juga melakukan hal yang sama, setidaknya sama baiknya dengan PDIP. Jadi baik, Mas Uki. yes, kita punya kader dan kami tetap belajar. Nanti dimulai dari ketua umumnya jadi kader, Bos. Ya. Oke, kita kembali fokus. Saya harus mengucapkan terima kasih kepada Mas Uki karena informasinya Mas Uki akan ada rapat dengan Mas Kaisang pada malam hari ini. Kami mungkin besok akan meminta konfirmasi. Jadi kira-kira akan maju atau tidak dan dengan siapa kira-kira. Mas Uki, terima kasih atas waktu Anda di Political Show pada malam hari ini. Sampai bertemu di momen berikutnya, Mas Uki. Oke, kalau begitu saya ke Bang Refli. Saya ingin menanggapi soal tadi kalau kata Bang Mas Uki kan kelakar gitu ya, membersamai Pak Anies katanya. Itu mungkin nggak Anda sebagai yang pernah di tim Amin dan mendorong Pak Anies untuk Pilgub Jakarta? Begini, kalau saya ya, ini kan kita tidak bicara mengenai siapa dengan siapa, tapi kita bicara tentang bagaimana kita menegakkan rule, menegakkan aturan. Kalau siapa dengan siapa itu soal politiknya, tapi soal hukumnya itu harus clear dulu. Nah, memang hukum itu sering sekali berkelindan dengan kekuasaannya. Jadi kalau misalnya semuanya clear, siapa berpasangan dengan siapa, ya itu tergantung mereka, value-nya. Misalnya gini, tiba-tiba Anies sama Kaisang, ya itu bagaimana Anies, bagaimana Kaisang. Tapi
pengikutnya atau pendukungnya belum tentu mendukung kan begitu. Tetapi kan yang ingin kita letakkan persoalannya adalah putusan MA. Beliau bolak-balik mengatakan begini, dari perspektif pemohon tidak pernah ada yang salah. Pemohon itu bila perlu mau diputuskan saja dia mengajukan permohonan, tinggal 1 jam. Tetapi kan yang harus masuk akal, yang make sense itu hakim agungnya. Ini hakim agungnya ini memutuskan sesuatu cuma 2-3 hari aja. Kalau tanggalnya sih 3 hari, tapi kalau harinya itu kan perputaran itu cuma 2 hari. Nah, ini kan tidak masuk akal. Saya ini kan membaca juga ahli-ahli hukum tata negara, Bivitri, Jimli Asidiki dan lain sebagainya. Mereka berkeberatan semua kok. Bicara tentang misalnya original intent. Hakim agung dia tidak menggali apa-apa, tiba-tiba main lompat. Kalau misalnya kalau kita pakai putusan yang benar ya, oke ini lebih PKPU-nya. Oke, kita potong lebihnya itu. Jangan ditambahin pas dilantik. Kalau lebihnya dipotong saat ditetapkan sebagai calon kan begitu. Itu isinya akan sama. Kalau dipotong itu. Jadi calon gubernur, bupati, wali kota atau gubernur berusia 30 tahun. Udah. Itu saja kita garis bawahi, calon gubernur. Selesai. Sekarang pertanyaannya, Anda mau ngitung di mana calon itu? Nggak ada. Ujung-ujungnya ketemu pada saat ditetapkan sebagai calon. Karena sebelum itu bakal calon, setelah itu adalah kepala daerah elek. Setelah itu adalah kepala daerah yang sudah dilantik. Jadi kita harus bedakan. Kita ini kan tidak ingin membohongi masyarakat. Ini wilayah permainannya begini. Tapi kalau Anda tarik-tarik ke politiknya begitu, soal kebebasan menyampaikan, iya kita ngerti semua ini panggung depan dan panggung belakang aja ini. Tapi coba kita berpikir tentang logika hukum yang lurus. Calon, udah calon. Ya kalau begini kan nggak ada gunanya DPR tuh bikin undang-undang. Karena kan hanya dengan satu kata saja itu berubah barang itu Pak. Tapi kan Misalnya, KPU Pak Idam Holik mengatakan akan konsultasi dengan DPR. Ya nanti dia konsultasi silakan dengan Komisi 2. Tapi saya mau bilang satu kata aja dalam undang-undang itu bisa menyebabkan hal yang sangat berbeda. Kasus 90 di MK itu kan hanya menambahkan frasa atau sedang menjabat kepala daerah. Umur nggak diubah. Sama dengan ini, batas umur nggak diubah, cuma ditambah. Pada saat pelantikan, berapa orang lagi sih yang akan 30 bulan Desember? Berapa orang sih yang sekarang mau nyalon jadi gubernur? Jadi kan clear and clean kalau menurut saya. Ini adalah politisasi hukum. Siapapun mau berkelit, ini hak anak muda lah, ini hak asasi mencari keadilan. Omong kosong. Mungkin rakyat bisa ditipu, masa kayak saya bisa ditipu juga? Ya enggak lah. Ini kan jelas banget, jelas-jelas aturan undang-undangnya menyatakan syarat pencalonan, bukan syarat pelantikan Pak. Jadi kan aneh, ya. Jadi kita udah nggak usah diskusi itulah. Sekarang kita nonton aja. Karena saya habis akal untuk melihat bagaimana sekarang kondisi hukum kita kalau sudah terkait dengan kepentingan orang yang punya kekuasaan. Ini sangat mengerikan. Oke, ini dekat dengan kekuasaan kalau kata Mas Dedi tadi, Bang Habib. Mereka kan belum berkuasa. Boleh ngomong Pak Dedi? Saya nggak pernah melarang Anda ngomong loh. Ya silahkan ya. Inilah demokrasi. Pak Dedi, Pak Refli Harun tetap bebas berpendapat. Walaupun Pak Adi juga, Pak Adi Prayitno juga tetap bebas berpendapat. Tapi kalau saya justru ingin bicara soal substansi. Ya, substansi bahwa usia itu mengacu kepada jabatan yang sudah melekat. Berbagai studi, berlembar-lembar ya berpuluh lembar hasilnya yang disampaikan ke DPR itu acuannya bukan untuk sebagai calon pastinya, tapi sebagai orang yang menjabat sebagai kepala daerah, gitu kan. Usia 30 untuk level provinsi itu urusannya bukan sebagai calon yang berapa bulan, tapi sebagai kepala daerah. Nah ini yang menurut saya substansi masalah dan menimbulkan pengurangan hak orang ya. Ketika ada dan banyak sekali anak muda, karena memang namanya peraturan perundang-undangan itu kan erga omnes, ya kan ya, bukan hanya Kaisang. Di Gerindra Pak, ya banyak anak muda umur 27, ya umur 22, ya sebetulnya mampu dan mau, tapi ya belum bisa sekarang. Berbagai cara dilakukan orang untuk mendapatkan keadilan. Keadilan itu sumbernya bukan hanya satu, Pak. Baik. Bukan hanya dari proses prolegnas di DPR, tapi konstitusi kita mengatur ada yang namanya uji materi. Bang Habib, kami dapat poin Anda.
keadilan bisa semaksimal mungkin diakomodir. Oke, masih ada segmen berikutnya. Saya akan tanya lagi ke Anda nanti. Saya ke Mas Adi dulu sebelum jeda. Adil bagi yang memerlukan, Pak. Ya. Mas Adi, lihat komposisinya, tidak ada satu partai pun yang kemudian bisa mengajukan sendiri. Mana yang lebih mungkin? Mana berapa poros? Apakah hanya 2 atau bisa 3 seperti Pilpres? Kecenderungannya ada 2. Kalaupun toh 3 ada calon dari perseorangan yang verifikasi administrasinya per hari ini tidak memenuhi syarat. Saya sulit membayangkan di Jakarta itu akan terjadi 3 poros ya. Tapi kalau melihat kekuatan partai-partai mestinya ada 3, Mas. Tapi soal beberapa poros, bicara tentang Jakarta ataupun pilkada yang lain, tentu itu soal domain elit, Pak, bukan karena yang lain. Banyak orang yang punya nama besar, elektabilitasnya menjulang, popularitasnya sampai sidratul muntaha, tapi karena dia nggak pakai tiket, misalnya, dia nggak bisa maju. Anies per hari ini, tak ada satupun partai yang firm, 100% mau usung. Dulu jagonya Bang Refli ini. Per hari ini semua gampang, PKS setengah hati, Nasdem setengah hati, belakangan PDIP nyebut-nyebut juga katanya tertarik, Kaisang juga tertarik. Tapi tak ada yang firm mau serius untuk mengusung Anies. Padahal kalau bicara elektabilitas, Anies tentu cukup menjulang. Ridwan Kamil, saya kira popularitas dan elektabilitasnya juga kuat. Tapi per hari ini apakah Jakarta dan Jawa Barat tentu masih sangat sulit untuk bisa dihitam putihkan. Di PDIP banyak kadernya, ada Ahok, ada Risma, kemudian ada Pak Andika dan seterusnya. Ataupun di Gerindra ada Budi Juandono belakangan yang dikaitkan dengan Pilgub meski menolak ya untuk dikaitkan dengan Pilkada. Tapi yang ingin saya katakan adalah kalau partai sudah berkongsi, kalau partai sudah berkehendak, maka 2-3 poros itu adalah suatu keniscayaan. Jadi elit konfigurasinya yang bisa menentukan segala-galanya. Jadi kalau kemungkinan besar adalah 2, siapa dengan siapa dalam analisis? Nah itu yang repot Pak untuk menebak. Tapi kalau Kaisang bisa maju, akan terjadi head to head dengan jagoannya Bang Deddy Sitorus. Itu yang akan terjadi. Saya membaca. Jadi apapun pasti akan terjadi head to head. Karena kalau ada 3 poros, ini persaingannya nggak menarik Pak. Distribusi kekuatannya itu akan menyebar ke banyak calon, dan itu tidak akan terjadi big match. Ini yang akan sepertinya ingin dihindari oleh partai-partai. Sebisa mungkin kalau Kaisang bisa maju, maka calon penantang yang paling kuat dan paling mungkin bisa kompetitif itu yang akan diusung. Saya kira di situ potensinya. Jadi artinya mungkin nggak kalau Bang Deddy dan partainya nanti merapat ke Pak Anies juga? Ya sangat mungkin Pak, apa yang nggak mungkin. Lo apa namanya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi bisa bersatu Pak, PKS sama PKB juga bisa bersatu Pak. Bukan tak mungkin PDIP dengan Anies bersatu, apalagi sudah mulai muncul kan kader-kader katanya PDIP di bawah di Jakarta sudah mulai menyebut nama Anies. Yang nggak mungkin itu hanya Donald Trump sama Joe Biden, itu nggak mungkin. Ya itu karena memang partainya agak beda. Yang nggak mungkin di kita itu katanya cuma menghidupkan kembali orang yang sudah mati Pak, udah itu aja. Selebihnya masih bisa boleh. Kan dulu saya termasuk orang yang nggak percaya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu berkoalisi Pak. Nggak percaya bahkan sampai hari ini. Jadi kira-kira partainya Bang Deddy nanti akan bisa membersamai? Oh sangat mungkin Pak. Kalau memang kebutuhannya untuk mengalahkan Kaisang misalnya kalau maju itu mungkin akan bisa dilakukan. Tapi ini soal prediksi. Semoga saya disebut tidak arogan Pak. Kalau prediksi Bang Deddy kira-kira nama itu masuk nggak? Saya nggak tertarik untuk membicarakan itu dulu ya. Karena lagi-lagi kan ini gimana ya. Kita ini berbangsa ini kan harus ada rule of game, rule of law ya. Tanpa itu nggak ada yang menarik. Ya, karena bagaimana begini? Kalau saya pribadi, mending nggak usah nyalon aja. Kalau misalnya Kaisang maju, ya di DKI, mending kita nggak usah calon aja pribadi nih. Bukan bisa partai beda. ya? Oh, enggak dong. Kenapa? Yang nggak ada gunanya. Langsung dilantik aja. Langsung dilantik aja. Ngapain sih? Repot-repot gitu ya. Capek gitu loh. Buang-buang tenaga, buang-buang duit, buang-buang waktu gitu. Jadi persoalan saya nggak di situ. Sama seperti pemilu kemarin, bukan soal kalah menang. Tapi bagaimana pertarungan itu kita jalankan. Itu yang menjadi problem kita sampai hari ini gitu loh. Nah jadi kalau ditanya, itu tadi lagi omongannya kan, untuk mengalahkan Kaisang. Ya enggak lah. Kalaupun Kaisang maju emang lawan kita Kaisang? Kan enggak juga. Ada kekuasaan yang besar di belakang Kaisang, itu yang akan kita lawan, kan gitu. Oke Bang Deddy. Terakhir saya ke Mas Gisan kalau begitu. Jadi dengan kemudian tadi statement Mas Kaisang mengatakan ya milihnya Jakarta, itu sudah sesuai dengan perkiraan dan keinginan mungkin dari Garuda? Juga, jadi sekali lagi kami ini kan melakukan gugatan itu bukan untuk 1-2 orang, tapi ini semuanya. Semua anak bangsa, semua anak muda, karena kami punya kewajiban. Dari tadi ya saya bilang, di Pileg saja, ketika anak-anak muda kita berikan kesempatan, terus ini di Pilkada juga, artinya ada turunan bahwa kami konsisten mengusung
kepastian agar anak muda yang sekarang memasukin bonus demografi ini siap untuk menyambutnya lebih baik, termasuk masuk ke ruang politik. Gitu. Jadi ada kepastian bahwa anak-anak muda. Nah kalau ada frame bahwa ada diarahkan ke Kaisang lain sebagainya, ya kami ya ini perspektif kami ya, kami tidak ke arah sana. Ini untuk semua anak bangsa kok. Jadi kalau kemudian salah satunya namanya aturan itu kan pasti berlaku untuk semua anak bangsa. Nggak bisa satu orang, itu naturally, otomatis. Begitu diputuskan yang untuk semua. Nggak bisa. Udahlah, kalian bukan siapa-siapa untuk bisa ngubah itu. Kalau saya sih itu aja pendapat saya. Dulu Partai Garuda juga yang dikabulkan pengunduran pemilu, akhirnya dibatalkan di PT. Garuda juga ya kalau nggak salah ya? Enggak, bukan, itu Prima. Oh, Prima. Baik, itu hal lain mungkin kita bisa bahas di kesempatan lainnya Bapak-Bapak sekalian. Dan nanti usai jeda, saya akan persilakan kepada teman-teman mahasiswa yang ada di sini untuk bertanya kepada para narasumber yang ada di sini. Tapi kita akan jeda sejenak. Pemirsa tetaplah bersama kami di Political Show. Anda masih bersama kami di Political Show dan pada segmen kali ini saya akan memberikan kesempatan teman-teman mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa UPN Veteran Jakarta. Sudah ada 2 orang, silakan ada Ayu dan juga Raul. Ayu terlebih dahulu menyampaikan pertanyaan. Perkenalkan saya Ayu dari BEM Visip UPN Veteran Jakarta selaku Kepala Departemen Advokasi dan juga Kesejahteraan Mahasiswa. Jadi yang ingin saya pertanyakan adalah mendengar tadi perdebatan oleh bapak-bapak sekalian. Saya bertanya-tanya kira-kira sebenarnya apa sih yang bisa diwariskan dari kebetulan perbenturan antara politik dan hukum ini kepada kami selaku Gen Z yang dalam 5-10 tahun mungkin akan mencalonkan gitu jadi legislatif ataupun eksekutif gitu. Mungkin itu pertanyaan saya. Itu spesifik ke siapa yuk? Semua ya? Oke, baik. Termasuk ke CNN itu. Oke, baik. Terima kasih Ayu, silakan Raul. Terima kasih atas kesempatannya Bapak. Perkenalkan nama saya Raul dari BEM Visip UPN Veteran Jakarta. Kebetulan diamanahkan jadi koordinator bidang sosial dan politik. Pertanyaan saya, dinamika yang terjadi akibat putusan MA tersebut telah menimbulkan perpecahan di masyarakat. Lagi-lagi ini jadi dejavu. Bagaimana putusan di MK tahun lalu dan juga putusan Mahkamah Adik saat ini gitu. Yang memang ini menjadi upaya-upaya daripada para yang memiliki kekuasaan gitu. Karena menurut saya gitu, putusan ini tuh memiliki sebuah intrik karena berdekatan dengan ajang kontestasi tersebut gitu. Nah gini, bagaimana gitu, apakah saya ulangi penegasan terhadap kalau dibilang putusan ini tuh sebenarnya untuk anak muda yang mana? Penegasan kembali untuk Bapak, anak muda yang mana yang Bapak wakili gitu, anak muda yang mana? Apakah anak muda yang Gen Z atau anak muda yang memiliki kekuasaan? Oke. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Terima kasih teman-teman Raul dan juga Ayu. Langsung saya kalau gitu ke Bang Isan terlebih dahulu. Jadi anak muda yang mana? Anak muda yang Bang mana? Isan. Jadi sekali lagi ya, yang kita gugat ini tujuannya kan bukan untuk 1-2 orang, tapi untuk seluruh anak-anak muda di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa kami ketika pileg memberikan ruang seluas-luasnya untuk anak muda. Terbukti dari 309 dari 570 anggota caleg kami DPR RI itu umurnya 21 sampai 30. Nah, termasuk ini. Dan ini berlaku untuk semua orang dan dalam jangka waktu yang panjang. Jadi tidak ada maksud tendensi kami untuk 1-2 orang, enggak. Semua anak muda kita panggil, kalian ini masa kalian. Bonus demografi udah hadir. Ketika kalian tidak peduli dengan politik, tidak mau masuk dalam politik, maka berbahaya. Kalianlah yang akan menanggung. Kami mencoba untuk membuka ruang seluas-luasnya. Jadi itu semua untuk kalian semua, untuk teman-teman mahasiswa, untuk teman-teman aktivis, dan untuk semua anak-anak muda di Indonesia. Oke, kalau warisannya, pertanyaan Ayu tadi, Bang Isan langsung saja. Warisan gimana? Warisan. Apa sih yang lu wariskan? Oh ini iya, kemudian jadi benturan sekali hukum lagi ya, dan juga warisan politik. itu, jadi ketika kami bersyukur bahwa gugatan kami didengarkan oleh Mahkamah Agung, dan ini tadi berlaku untuk seluruh anak-anak muda. Jadi siapapun, ya, dari manapun, asalnya, agamanya, etnisnya, dan sebagainya, memiliki kesempatan yang sama. Kepastian bahwa mereka berhak dan bisa untuk maju ketika dia mampu untuk maju menjadi kepala daerah dan mengambil keputusan kebijakan yang pro terhadap kepentingan masyarakat, terutama kepentingan anak muda.
Jadi warisannya terhadap itu. Oke, baik, poinnya kami dapat. Bang Deddy, saya tanya, silang dulu ke Bang Deddy. Pertama, soal apa yang diwariskan pada hari ini untuk anak-anak muda berpolitik. Pertama, Anda harus punya uang, Anda harus anak orang berkuasa. Tanpa itu omong kosong. Saya nggak membayangkan dari antara kalian tiba-tiba pengen jadi bupati, gubernur bisa. Ya, it's not that easy. Itu yang diomongin dari tadi itu normatif dan basa-basi. Ya, jadi dengan kejadian politik kita 2024 ini, yang diwariskan ke depan adalah pemilu yang mahal dan hukum yang bisa dibengkokkan kapanpun. Itu problem kita hari ini. Jadi kalau tadi soal itu ya saya sepakat dengan pertanyaan nomor 2. Hari ini apapun bisa diubah. Tadi saya sampaikan putusan MK 90 hanya menambahkan frasa dan atau menjabat kepala daerah. Sekarang ketika dilantik umurnya 30 tahun. Itu kan cuma satu kata yang dirubah. Dan Anda tidak akan bisa melakukan itu kecuali Anda punya kekuasaan atau punya jejaring kekuasaan. Itulah yang diwariskan pemilu kita hari ini ke depan. Mohon maaf, saya harus jujur, saya nggak mau basa-basi normatif ya. Realitanya seperti itu. Pemilu kita legislatif bobroknya minta ampun, money politiknya masif. Oke, menjadi kepala daerah harus beli partai segala macam. Omong kosong tuh, ya. Silakan ditanya partai-partai berapa diminta untuk kepala daerah, bupati, wali kota, berapa gubernur. Itu bayar, oke? Belum lagi kampanyenya, belum money politik, belum sembako. Itulah yang diwariskan bagi anak muda kita. Saya mau jujur. Oke, itu warisannya. Oke, terima kasih Bang Deddy. Bang Habib. Pertama saya kasih nilai A+ terhadap Ayu, A+ terhadap Raul. Kita kasih tepuk tangan dulu. Ayu, mungkin saja kami ini justru lebih banyak belajar ke kalian, ya kan? Dan Raul ya ke semua teman-teman sini. Ini nggak basa-basi ya, saya sampaikan. Ya. Karena saya sendiri sering belajar sama anak-anak yang jauh lebih muda. Ya. Jadi situasi saat ini kalian bisa cermati sendiri. Sebagaimana rakyat juga mencermati dan mengambil posisinya pada sebagai pengambil keputusan sejati ketika hal serupa terjadi pada MK tahun 2024. Rakyatlah yang menjadi hakim, kurang lebih begitu. Jadi kalau anak mudanya tadi, Ya silakan. Justru kita belajar kepada mereka dan kami menghargai sikap kritis Raul ya. Apakah ini untuk semua? Nanti Raul bisa baca sendiri kok bahwa namanya undang-undang itu erga omnes, berlaku untuk semua dalam konteks hak. Siapa yang bisa menggunakan hak memang tidak mungkin semua orang. Pilkada berlaku untuk seluruh rakyat di provinsi Jakarta misalnya 30 berapa DKI Jakarta jumlah rakyatnya, tapi yang bisa mengeksersisnya 6 orang. Apakah undang-undang terkait pilkada hanya di 6 orang? Enggak juga, gitu kan ya. Kurang lebih begitu, Raul. Oke. Sekali lagi salut buat kalian semua anak-anak muda. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Bang Refli, jawaban dua pertanyaan. Saya ingin quick pertanyaan sedikit ya, dan kalian harus jawab cepat. Di antara 19 orang ini, mana yang bercita-cita mau masuk partai politik? Tunjuk tangan. Angkat tangan aja teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5 orang, 6 orang. 6 dari 19 orang ya. Masuk Gerindra ya. Dari kalian, mana yang bercita-cita ingin menjadi gubernur, bupati atau wali kota? Legislatif semua nih. Nah, saya hanya ingin mengatakan bahwa ya itulah realitasnya ya. Saya ingin mengatakan bahwa mudah-mudahan kalian tidak merasa putus asa melihat kondisi politik dan hukum ke depan. Saya selalu menggarisbawahi kepada orang yang lebih muda dari saya, kalau lebih tua ngapain lagi kan. Saya udah usia 50-an begini kan. Yaitu kita harus terus berjuang untuk menegakkan negara kita agar demokrasi itu tercapai sebaik-baiknya. Salah satunya adalah prinsip egaliter, prinsip untuk mengakui hukum. Kalian kalau ngomong itu tidak dipersekusi, tidak diadukan ke polisi, tidak dipenjara dan lain sebagainya. Sehingga nanti kita hidup dalam negeri yang memang kata Bung Karno itu jembatan emas. Negeri yang negaranya itu care kepada kita. Sehingga kalian ini tidak takut lagi besok makan atau tidak, besok bekerja atau tidak. Don't worry, negara akan menyediakan pekerjaan dan penghidupan layak bagi kemanusiaan karena negara bertanggung jawab. Tapi kalau sekarang belum, marilah kita berjuang bersama-sama agar itu terwujud suatu saat. Baik kemerdekaan politik maupun kemerdekaan ekonomi. Itu ya dari saya. Jadi walaupun ada warisannya, diperjuangkan itu ya Bang? Oh iya, kita. Jangan putus asa mereka, itu saja.
Karena saya hampir putus asa soalnya. Jangan, kita perlu Refli Harun. Oke, baik Mas Adi. Silakan. Dua pertanyaan ini, Mas. Saya mau komentar dua hal. Pertama, teruslah adik-adik mahasiswa ini belajar ya. Sekalipun apa yang dipelajari di kelas itu seringkali membuat kita frustasi karena tidak sesuai dengan harapan apa yang terjadi, hukum, politik, ekonomi, dan seterusnya. Tapi niatkan segala sesuatu yang dipelajari di kelas itu minimal bisa masuk surga, itu satu. Karena per hari ini sulit untuk bisa merumuskan ilmu-ilmu politik, ilmu-ilmu hukum dengan realitas politik yang ada. Jadi dalam konteks itulah teruslah bersemangat, sekalipun apa yang terjadi itu tidak sesuai dengan ekspektasi. Yang kedua, kalau Anda semua jadi pejabat publik di negara ini, anak jadi presiden, anak gubernur, bupati, dan wali kota, jangan pernah menggunakan jalan pintas untuk melakukan apapun. Itu warisan yang tidak baik. Saya kira di situ saja. Termasuk apapun saya sebutkan, artinya apa? Untuk menjaga keajegan demokrasi, berjalanlah di kaedah-kaedah yang ada. Kaedah hukum, kaedah politik, dan kaedah kebudayaan. Mas, tapi karena kalau kata secara Ayu tadi kan prinsip itu benturan, yang harus Mas kita Adi. wariskan secara bersama. Kalau kata Ayu kan tadi benturan politik dan hukum yang kemudian... Nah itulah yang saya sebut, kalau Anda pejabat publik jangan pernah menggunakan instrumen kekuasaan Anda hanya untuk menang dengan cara mudah, dengan cara pintas, tapi mengakal-akali sesuatu. Itu tidak bagus. Itu bukan warisan. Kalaupun toh warisan, itu adalah warisan yang nggak baik. Warisan yang buruk gitulah. Warisan yang buruk. Baik. Ini bahasa dosen, Pak. Oh iya, karena Mang Andi dosen juga. Gua mah A, B, udah gitu aja. Saya kira begitu ya warisan yang bisa saya sampaikan. Tapi kalau pertanyaan Raul, anak muda yang mana? Itu spesifik tadi? Anak muda yang dia punya akses terhadap kekuasaan. Selebihnya, kalau Anda ingin jadi gubernur, bupati, dan wali kota, ya saya kira memang kalau Anda bermimpi, ya tidurnya pesimisme. Jangan jadi berdoa itu harus pakai doa. Kalian bisa. Biar dia ngomong lah. Nanti saya kasih ke sana. Ayo silakan. Ini Karena kalau Anda umur 25 tahun, 27 tahun, 30 tahun, jangankan Anda berpikir jadi gubernur, bupati, dan wali kota. Oh enggak. Oke. Jangankan itu. Saya Pikir cari kerjaan aja susah, pikir cari rumah aja susah. Oke, Bang Habib, komen dikit. Zaman Orde Baru lebih rumit. Saya anak orang susah tapi umur 6 tahun saya sudah bertekad pengen jadi pejabat, pengen jadi bupati. Ya alhamdulillah sekarang jadi anggota DPR RI nggak jauh-jauh amat. Hah? Bermimpilah setinggi langit sepanjang tidak mengganggu satelit low orbitnya Starlink. Karena Starlink akan membawa bencana bagi industri seluler kita. Tapi karena kemarin di Bali harus ada orang terkenal dunia hadir ya mau Yang pura-pura investasi katanya. Ya, udahlah tutuplah nanti gua banyak ngomong bahaya ini. Terima kasih Abang-abang. Kita boleh tepuk tangan untuk kita semua di sini. Semoga itu terjawab buat Raul dan juga Ayu begitu, tapi kita belum akan selesai. Kami masih akan jeda, karena usai jeda kami akan masih tampilkan beberapa informasi lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Political Show. Dan demikianlah Political Show pada episode kali ini. Saya ucapkan terima kasih pada narasumber. Ada Bang Iksan Johari, Ketua 2 DPP Partai Garuda, kemudian Bang Habib Rohman, Waketum Partai Gerindra, Bang Deddy Sitorus, tim pemenangan Pilkada dari PD Perjuangan, kemudian Bang Refli Harun, pakar hukum tata negara, serta Mas Adi Praetno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, dan juga tadi ada Mas Uki, Ketua DPP PSI, serta teman-teman yang ada di sini dari BM Fisip Universitas atau UPN Veteran Jakarta telah bergabung. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Dan demikianlah Political Show pada hari ini. Saksikan terus Political Show pada hari dan juga jam yang sama di minggu depan. Saya Bram Herlambang, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Thank you, Bang.